Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Chandra Kusuma. Di video kali ini kita akan mengupdate perjalanan kita bersama Sheffield FC. Di musim kelima kita tampil di Skybet League 2. Bagaimana kelanjutan cerita dari Sheffield FC? Ikuti video ini sampai akhir. Di musim kelima ini kita tampil di Skybet League 2. Di Skybet League 2 kita itu hanya diprediksi akan berakhir di posisi ke-24, yang mana kalau kita berakhir di posisi ke-24 kita akan kembali ke Vanarama National League alias terdegradasi kembali ke Vanarama National League. Karena kita diprediksi bakal berada di posisi ke-24, saya mencoba untuk ngecek membandingkan atribut atau kemampuan tim kita dengan tim lain yang ada di Skybet League 2. Ketika saya bandingkan, ternyata ya wajar kalau kita diprediksi bakal berakhir di posisi ke-24 karena secara atribut kita itu sangat di bawah rata-rata. Ini untuk bagian defense ya, bagian defense, pemain-pemain defense kita itu sangat jauh di bawah rata-rata. Rata-ratanya itu 8, bukan average-nya 7,67. Ini secara atributnya segitu, dan kita berada sebagai tim yang paling worst atau tim paling buruk secara atribut seperti heading, tackling kita kalah juga, terus kemudian jumping reach, marking, positioning, strength, pace, pace-nya kita kalah. Walaupun kita bukan yang paling terburuk, tapi ya kita kalah, kita di bawah rata-rata. Begitupun di midfield kita juga kalah semuanya, teman-teman bisa lihat. Kemudian di attack juga kita kalah, secara fisikal kita kalah, mentality mungkin kita masih unggul di bagian agresivitas dan juga bravery ya, kita masih bisa di atas rata-rata. Teknikalnya bisa teman-teman, dan ini wajar kenapa kita kemudian diprediksi bakal berakhir di posisi ke-24. Setelah perjalanan kita di musim kelima ini, kita tidak promosi ya, kita berakhir di posisi 4 dan kita harus melewati babak playoff, dan di babak playoff di semifinal kita kalah agregat 4-3 dari Grimsby Town. Dan ini finalnya, untuk finalnya sendiri belum selesai karena ada pertandingan Grimsby menghadapi Chesterfield. Tapi intinya kita bisa berada di posisi keempat dan hampir bisa lolos secara otomatis. Ini sebuah pencapaian yang cukup besar sih sebenarnya, apalagi dengan kita melihat tadi perbandingan atribut kita dengan rata-rata tim yang ada di Skybet League itu jauh banget. Kita menjadi tim yang bisa dikatakan tim paling buruk dan layak untuk kemudian season previewnya itu kita berada di posisi ke-24. Jadi bisa dikatakan kita overachieve, kita bisa berada di posisi keempat dan ikut playoff. Ini sebuah overachieve, tapi ya kita tetap nggak bisa promosi. Dan musim depan, season ke-6 kita masih akan tetap tampil di Skybet League 2. Di bursa transfer kemarin kita juga mendatangkan beberapa pemain baru. Nggak banyak, ada Carl Jones ini loan, termasuk Stephen Smith ini juga loan. Ryan Batroom ini masuk di pertengahan ya, di Januari, sama Noah Phillips juga masuknya di Januari. Karena memang budget payroll kita sangat terbatas. Dan ini kalau teman-teman bisa lihat, payrollnya ini baru aja ditambah ini jadi 1.200.000 ini baru aja ditambah. Sebelumnya itu cuma 800-an, segini lah, 800-an nih, seperti committed spendingnya ini. Sebenarnya di awal musim kita itu tampil cukup bagus sampai di bulan November dan juga Desember itu penampilan kita cukup bagus. Nah, masuk di Januari itu yang paling parah. Kita setelah kalah dari Newcastle susah sekali menang, dan kita kebobolan banyak banget, sering banget kebobolan sampai kita pernah kalah 2-6 dari Swindon Town. Sempat kembali ke track, menang, imbang, menang, akhirnya kalah lagi. Dan ini sebenarnya posisi di Maret ini kita masih berada di posisi 3. Waktu bulan Maret ini kita posisinya masih di posisi 3 tuh. Nah, habis seri terus kalah 2 kali beruntun ini, posisi kita udah di salib dan harus berada di posisi keempat untuk kemudian playoff seperti itu, teman-teman. Ya, kalau melihat dari penampilan atau performa kita
Ya mungkin perkataan Sir Alex Ferguson itu bisa diamini ya, yang mana dia berkata attack win you game, defense win you title gitu. Kalau menyerang itu membuat kita memenangkan sebuah pertandingan, pertahanan itu membuat kita memenangi sebuah titel atau sebuah gelar. Mencetak golnya kita bisa cetak gol, tapi kalau pertahanan kita juga kropos, ya sama aja kita nggak bisa mempertahankan keunggulan kita. Untuk season ke-6, saya berencana untuk memperkuat lini pertahanan terlebih dahulu untuk mendatangkan beberapa pemain di posisi sektor back terlebih dahulu. Ada beberapa back yang rencananya saya jual seperti Fiacre Kelleher. Nah ini udah 33 tahun, dia nggak punya pace, nggak punya acceleration, walaupun secara atribut lainnya dia cukup bagus ya, kayak heading, tackling, terus kemudian konsentrasinya dia secara mental juga bagus, terus dia juga tinggi 199 cm. Ini awalnya saya beli memang karena untuk set piece corner, tapi ternyata cornernya juga nggak yang sering bisa nggak membuat kita sering bisa cetak gol juga lewat corner. Jadi ya kayaknya salah satu back yang akan saya jual. Nah itu teman-teman update perjalanan Sheffield FC di musim kelima ini. Musim depan, musim ke-6 kita masih akan tampil di Sky Bet League 2. Jika teman-teman tertarik untuk mengikuti perjalanan Sheffield FC ini bersama saya, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.